Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Selamat datang di kelas Isai Bulan. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang sistem pencernaan pada manusia. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya, pernahkah kalian berpikir mengapa kita harus makan? Apa yang terjadi pada makanan yang kita masukkan ke dalam mulut kita? Pernahkah juga kalian memikirkan apa saja organ yang berperan dan bagaimana proses pengolahan makanan di dalam tubuh kita? Nah, pada pembelajaran ini kita akan berusaha menjawab pertanyaan tersebut. Setelah pembelajaran ini diharapkan anak-anakku semua mampu mengidentifikasi organ dan pencernaan manusia dan menjelaskan proses pencernaan dalam tubuh manusia. Ketika masuk ke dalam tubuh, makanan yang kita makan akan masuk ke saluran pencernaan. Saluran pencernaan terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus dan anus. Coba perhatikan posisi saluran pencernaan dalam tubuh kita. Kemudian, mari kita bersama-sama membahas saluran pencernaan pada manusia. Yang pertama adalah mulut. Pada mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Di dalam mulut terjadi proses pencernaan mekanis dan kimiawi. Apa itu? Pencernaan mekanis adalah proses pengolahan makanan dari bentuk kasar menjadi lebih halus, misalnya pelematan makanan dengan gigi dan lidah. Sementara pencernaan kimiawi adalah proses pengolahan makanan dari bentuk kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dengan bantuan enzim pencernaan. Misalnya, pencernaan kimiawi dalam mulut menggunakan enzim hialin yang dihasilkan kelenjar ludah. Fungsinya adalah untuk mengubah karbohidrat menjadi glukose. Selanjutnya dari mulut, makanan akan masuk ke dalam kerongkongan. Mari kita lihat proses pencernaan apa yang terjadi pada kerongkongan. Kerongkongan menghubungkan mulut dengan lambung, panjangnya kurang lebih 20 cm. Pada kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas dan mengenakan makanan agar makanan masuk ke dalam lambung. Coba perhatikan video gerak peristaltik pada kerongkongan. Pada kerongkongan terdapat epiglotis, fungsinya adalah untuk menutup saluran pernapasan pada saat mengolah makanan. Jadi, ketika kita makan, makanan tidak akan masuk ke dalam saluran pernapasan. Dari kerongkongan, makanan masuk ke dalam lambung. Apakah yang terjadi dalam lambung? Mari kita lihat. Lambung terdiri dari 3 bagian, yaitu zat dua yang berdekatan dengan kerongkongan, bagian tengah lambung yang disebut fundus, dan pylorus yang berdekatan dengan halus. Pada lambung terjadi pencernaan kimiawi menggunakan enzim pencernaan seperti HCl yang fungsinya membunuh bakteri dan virus yang masuk bersamaan dengan makanan. Selain itu, ada enzim pektin yang berperan mengubah protein menjadi asam amino. Setelah dari lambung, makanan akan masuk ke dalam usus halus. Mari kita lihat apa yang terjadi di dalam usus halus. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Di dalam usus halus terjadi pencernaan kimiawi menggunakan enzim pencernaan seperti tripsin, amilase, dan lipase. Setelah makanan diubah menjadi molekul yang lebih kecil, makanan kemudian akan diserap di dalam dinding usus halus. Makanan yang diserap ini dapat digunakan oleh tubuh untuk menghasilkan energi, sehingga kita dapat melakukan aktivitas, misalnya bergerak, berlari, dan bertanya. Selanjutnya, sisa makanan yang tidak diserap oleh tubuh akan masuk ke dalam usus besar. Apa yang terjadi dalam usus besar? Di dalam usus besar terjadi pengaturan kadar air pada proses pencernaan makanan. Proses pencernaan makanan ini disebut dengan feses, misalnya dengan menyerap kadar air pada feses yang bisa digunakan oleh tubuh kembali. Dari anus, dari usus besar, kemudian sisa makanan akan menuju ke anus untuk dikeluarkan oleh tubuh. Apa yang sebenarnya terjadi pada anus? Mari kita lihat. Feses yang terbentuk di usus besar akan disimpan sementara dalam rektum sebelum dikeluarkan melalui anus. Kapan waktu keluar feses diatur oleh sphincter. Jadi sphincter ini akan berkomunikasi dengan otak untuk menentukan kapan feses bisa dikeluarkan. Misalnya untuk mencegah buang air besar tanpa disadari ketika kita tidur, atau ketika kita ingin buang air besar.
Nah, pada hari ini kita telah belajar tentang saluran pencernaan, mulai dari makanan yang masuk ke mulut, kemudian melalui saluran pencernaan untuk kemudian diserap oleh tubuh. Yang sisa makanan yang tidak diserap oleh tubuh kemudian akan diserapkan melalui air. Ibu berharap anak-anakku dapat memperoleh manfaat dari pembelajaran hari ini, terutama bagaimana pentingnya saluran pencernaan makanan kita, sehingga kita selalu menjaga kesehatan. Demikianlah pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di kelas IPA Ibu Bulan di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.